Norwegia tarik modal 16 perusahaan terkait okupasi Israel. Lembaga dana pensiun terbesar di Norwegia, KLP, mengumumkan telah mendivestasikan aset pada 16 perusahaan yang disebut terkait dengan pemukiman ilegal Israel di tepi barat Palestina. KLP sejauh ini mengelola setidaknya lebih dari dana pensiun 550.000 warga Norwegia dengan nilai mencapai 95 miliar US dollar. Divestasi itu diputuskan setelah publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Februari 2020 merilis daftar 112 perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemukiman Israel di tepi barat yang melanggar hukum internasional. Beberapa perusahaan itu terdiri dari perusahaan telekomunikasi Motorola, Airbnb, Expedia, hingga TripAdvisor. Motorola dan perusahaan lain berisiko terlibat dalam pelanggaran hukum internasional di Palestina yang diokupasi, kata KLP melalui sebuah pernyataan pada Senin 5 Juli seperti dilansir AFP. KLP menuding Motorola kerap menyediakan perangkat lunak yang digunakan pemerintah Israel untuk mengawasi wilayah perbatasan dengan Palestina. Divestasi dari Motorola Solutions adalah keputusan yang sangat langsung atas peran pengawasannya di wilayah pendudukan, kata KLP menambahkan. Selain Motorola, KLP juga mencabut modal mereka dari operator telekomunikasi di tepi barat karena dinilai berkontribusi membuat permukiman menarik bagi para pemukim. Beberapa perusahaan itu mencakup Altis Europe, Bisek, Cellcom Israel, dan Partner Communication. KLP turut melepas saham terhadap setidaknya 5 bank dan beberapa perusahaan kontraktor seperti Elsem Multinational Perancis. Para perusahaan itu dianggap memfasilitasi atau membiayai pembangunan perumahan dan infrastruktur pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Selain KLP, perusahaan pengelola dana pensiun di Norwegia lainnya juga telah menarik modal dari beberapa perusahaan yang memiliki koneksi dengan permukiman Israel. Selain soal Palestina, pada akhir Juni lalu, KLP juga mengumumkan divestasi dari perusahaan pelabuhan India dan grup logistik Adani Ports. KLP menuding Adani Ports memiliki keterkaitan dengan junta militer Myanmar yang mengkudeta pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari lalu. Presiden Palestina Mahmud Abbas dituntut mundur dari jabatannya. Ratusan warga Palestina melakukan protes dan menuntut Presiden Mahmud Abbas mundur dari jabatannya. Protes tersebut dipicu kematian seorang aktivis di dalam tahanan pada bulan lalu. Dilansir AFP Minggu 4 Juli, aktivis tersebut diketahui bernama Nizar Banat. Ia tewas setelah pasukan keamanan menyerbu rumahnya dan menangkapnya dengan kejam. Protes dilakukan di Ramallah yang merupakan tempat otoritas Palestina pimpinan Abbas bermarkas. Dalam aksi protes, kerabat Nizar Banat berada di garis depan. Selain itu, ibu Banat yang berkabung juga disebut ikut berada di lokasi dan mengangkat potret putranya. Selain membawa potret Bana, para demonstran juga mengangkat spanduk besar yang bertuliskan Abbas Live. Bahwa ini adalah pesan kesetiaan kepada Nizar Banat dan kepada pihak berwenang yang harus mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya, ujar mantan Kepala Dewan Legislatif Palestina Hassan Kreisah. Polisi Palestina dan pasukan keamanan memblokir jalan menuju markas Abbas di Ramallah. Kematian Banat pada 24 Juni memicu protes berhari-hari dan memicu kecaman internasional. Menurut otopsi, dia dipukuli di kepala, dada, leher, kaki, dan tangan dengan waktu kurang dari 1 jam antara penangkapannya dan kematiannya.
Biasanya kerap bikin teror, kali ini Israel dibuat kelabakan. Kapal tankernya tiba-tiba meledak di Samudra Hindia. Negara yang paling ditakuti Israel ini diduga pelakunya. Sebuah kapal kargo Israel dikatakan telah diserang oleh senjata tidak dikenal dan terbakar di Samudra Hindia bagian utara. Insiden itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara negara itu dan Iran. Stasiun TV Libanon Al Mayadin melaporkan serangan hari Selasa mengutip sumber terpercaya. Bersama dengan gambar kapal yang rusak, api dan asap hitam membubung dari satu sisi kapal. Pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya juga mengkonfirmasi insiden tersebut ke Yerusalem Post. Surat kabar itu mengatakan serangan itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah Teheran sebagai pembalasan atas serangan pesawat tidak berawak terhadap fasilitas nuklir Iran bulan lalu. Menurut RT, kapal kargo itu ditambatkan di pelabuhan Jeddah di wilayah Laut Merah dan sedang menuju ke Uni Emirat Arab ketika diserang. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan tingkat kerusakan belum dapat dipastikan. Media Israel mengidentifikasi kapal itu sebagai Tindal milik miliarder Israel Eyal Ofer. Pada bulan Maret, kapal lain milik Israel Lori terkena rudal saat menuju ke Teluk Oman. Kapal mengalami kerusakan ringan dan seperti serangan ini pejabat Israel mencurigai Iran sebagai pelakunya. Serangan itu terjadi hanya sehari setelah Kepala Staf Israel Aviv Kohavi memperingatkan bahwa mereka yang menyerang negaranya akan menghadapi pembalasan yang sengit. Siapapun yang mencoba untuk menyakiti negara Israel baik dekat atau jauh akan mendapat respon terbuka atau terselubung sebesar itu. Ini adalah bagaimana kami telah bertindak di masa lalu dan di masa depan, ujar Kohavi melansir 24.com. Ketegangan di laut antara Israel dan Iran telah meningkat sejak 2019 dengan Tel Aviv diduga menyerang kapal pengangkut minyak atau senjata Teheran yang terkait dengan kelompok bersenjata politik Hizbullah. Sementara itu melansir Yahoo News, pejabat pertahanan Israel sempat mengecek apakah pasukan Iran menjadi dalang di balik serangan kapal kargo di bawah kepemilikan Israel tersebut. Tidak ada yang terluka dan kerusakan kapal yang kemungkinan diserang rudal itu hanya sedikit saja. Kapal juga melanjutkan perjalanan setelah insiden itu. Kapal bernama Tindal itu dimiliki oleh Zodiac Maritime Ltd, perusahaan manajemen kapal internasional di London yang kemudian mengatakan tidak memiliki atau mengatur kapal Tindal. Pemilik dari perusahaan Zodiac Maritime Ltd adalah Taipan Israel Eyal Ofer. Data pelacakan kapal dari Refinitiv Econ tunjukkan kapal kargo Tindal yang berlayar di bawah bendera Liberia terakhir berlabuh di Jeddah dan berlayar ke Dubai.